Assalamualaikum, tolong dong Pak Ustadz dibahas hukum wanita hamil yang berpuasa. Kalau menelan cairan yang ada di hidung gimana? Belum keluar dari hidung, puasanya batal apa enggak, Yai? Tonton sampai habis dan jika bermanfaat silahkan pencet tombol subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, sahabat-sahabat sekalian. Selamat datang di channel YouTube saya, TGL Channel. Kali ini saya akan membahas pertanyaan dari saudari Sari N yang masuk ke kolom komentar YouTube saya. Mbak Sari N ini bertanya tentang hukum orang yang hamil berpuasa. Kebetulan beliau mempunyai seorang teman yang hamil 4 bulan, kemudian tidak mau untuk membatalkan puasanya karena takut sakit, karena takut dosa. Bagaimana sebenarnya orang hamil membatalkan puasa? Baik, untuk masalah hamil ini sebenarnya sama dengan orang yang sakit. Di dalam kitab Nihayatuz Zainnya saya membacakan sedikit ibarat falil maridi salah satu ahwalin. Orang sakit dalam masalah berpuasa itu ada 3 tingkat. Jadi sama dengan orang sakit nanti dijelaskan juga orang hamil. Jadi posisi orang hamil dan posisi orang sakit itu di dalam berpuasa sama. Yang pertama, in tawahhama dararan kuriha lahu shaum wa jaza lahul fitr. Kalau orang yang sedang sakit atau orang yang sedang hamil itu ada dugaan nanti dia akan ada bahaya atau dia sakitnya akan tambah parah atau bagaimanalah ketika dia berpuasa, maka dia makruh berpuasa dan boleh untuk tidak berpuasa. Jadi kalau nanti ada praduga ya, kalau dia nanti maksa untuk puasa akan terjadi sebuah bahaya, sakitnya tambah parah atau apa, maka dia memaksa berpuasa itu hukumnya adalah makruh. Kemudian yang nomor 2, wa in tahaqqaqa ad-darar aw ghalaba 'ala dhannihi. Kalau dia nanti berpuasa kemudian benar-benar sudah ada doror, sudah ada bahaya, atau ghalaba 'ala dhannihi, atau ada praduga kuat kalau dia berpuasa akan terjadi bahaya nantinya, tentunya melalui rekom dokter atau para ahlinya ya. Ada informasi kepada dia, ada medis yang memberitahu kepada dia, nanti kalau kamu berpaksa untuk berpuasa maka keadaan kamu akan semakin parah atau sejenis lainnya, maka dia harum as-shaumu wa wajibal fitru, maka dia haram berpuasa dan wajib untuk membatalkannya. Wa in kana al-marad khafifan, kalau sakitnya itu sedikit, dia sakitnya sedikit, atau dia ketika berpuasa atau ketika dia itu hamil dia tidak mendapatkan bahaya apapun, dia tetap sehat, kandungannya tetap stabil, maka bagaimana? Haruma al-fitru wa wajib as-shaum, maka dia haram membatalkan puasa dan wajib untuk terus berpuasa. Jadi seperti itu. Wa mithlu al-hamil walau kana al-hamlu min sinan. Dan sama seperti orang yang sakit, yaitu orang yang hamil sekalipun hamilannya itu naudzubillah min dzalik berasal dari zina. Jadi seperti ini, ada 3 tingkatan tentang orang hamil dan orang sakit. Kalau nanti dia ada dugaan, dia kalau tetap memaksa berpuasa akan terjadi sebuah bahaya, maka dia boleh untuk tidak berpuasa dan makruh untuk berpuasa. Namun kalau nanti katanya dokter, nanti dia memang sudah sakit, sejak awal sudah sakit, kalau maksa berpuasa akan terjadi sesuatu yang sangat bahaya, atau ada rekom dari dokter, ada informasi dari tenaga medis, ibu ini kalau berpuasa hamilannya akan keguguran, bayinya akan seperti ini, ibu akan ada penyakit seperti ini, berarti sudah jelas ada penyakit, ada praduga kuat dia akan terserang penyakit kalau memaksa berpuasa, atau janinnya akan ada sesuatu yang menimpa janinnya kalau dia berpuasa menurut informasi medis, maka dia haram berpuasa dan wajib untuk membatalkannya. Namun kalau dia tidak apa-apa, masih mampu berpuasa menurut informasi dari para dokter kandungan dan lain semacamnya,
bayinya dan dia akan sehat-sehat saja kalau dia berpuasa, maka dia tetap wajib berpuasa. Dan namun ada perbedaan antara orang yang hamil dan orang yang sakit. Kalau orang yang sakit tidak berpuasa itu nanti tergantung ya. Kalau orang hamil atau orang yang menyusui itu tidak berpuasa, tetapi dia khawatir kepada bayinya, nanti kalau saya berpuasa, katanya ibu dokter, bayi saya akan bahaya, kandungan saya akan seperti ini, maka dia wajibu al-muddu ma'al qutu' ala hamilin wa murdi'in aftarata lil khawfi 'alal walad. Dia wajib untuk mengqadai puasanya dan membayar satu mud. Satu mud itu kira-kira sekitar, ya untuk hati-hatilah 8 on ya. Wajib, selain wajib mengqadha, dia wajib membayar fidyah sebanyak 8 ons atau 1 mud. Itu untuk orang yang hamil berhenti berpuasa karena khawatir kepada kandungannya. Kalau orang itu hamil kemudian berhenti berpuasa, tapi dia bukan khawatir kepada janinnya, namun khawatir kepada dirinya sendiri atau khawatir kepada dirinya plus janinnya, maka dia hanya wajib membayar, wajib untuk mengqadha dan tidak wajib untuk membayar fidyah. Kemudian ada pertanyaan dari saudara Muhyiddin Toha, hukum menghirup cairan yang ada di hidung. Mungkin ini ingus ya maksudnya ya. Ingus. Jadi hidung kita ada ingusnya kemudian kita hirup, itu bagaimana hukumnya? Ini saya mendapatkan keterangan seperti ini. Wadakhilul fami wal anfi ila muntal khusyum lahu hukmul zahir. Bagian dalam hidung dan bagian dalam mulut dan bagian dalam hidung sampai ke khusyum itu termasuk bagian dari zahir, bagian luar. Bagian badan bagian luar itu maksudnya. Jadi ketika anggota hidung kita sampai khusyum ini adalah termasuk anggota badan bagian luar, maka ketika kita menghirup sesuatu yang sudah ada di sini, yang ada di hidung kita, berarti itu sesuatu yang ada di luar. Kemudian kita hirup masuk ke dalam melebihi khusyum, berarti sudah melebihi bagian luar dan masuk ke bagian dalam, dan itu bisa membatalkan puasa. Makanya di dalam masalah kasus nukhomah itu dahak. Ketika dahak itu keluar dan sampai ke baik dia itu berasal dari perut atau berasal dari otak kemudian turun sampai pada bagian luar, maka itu tidak boleh dimasukkan lagi, tidak boleh ditelan lagi, tapi wajib dimajuh, wajib untuk disemburkan, wajib untuk diludahkan. Kenapa? Karena itu sudah berada di bagian luar anggota badan kita. Kalau itu berada di bagian luar anggota badan kita, kemudian kita hirup sampai masuk, kita telan sampai masuk, maka itu berarti puasa kita sudah batal. Makanya hati-hati, kalau sudah ada ingus kita keluar, lebih baik kita keluarkan saja, jangan dihirup lagi ke dalam. Kenapa? Karena kalau dihirup lagi ke dalam berarti sudah ada sesuatu yang masuk dari hidung kita ke bagian dalam, dan itu dapat untuk membatalkan puasa. Baik sahabat-sahabat video sekalian, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Jika ada beberapa pertanyaan silakan tulis di kolom komentar saja, di kolom komentar saya, kemudian saya coba untuk mentelaah, dan jika saya tidak tahu saya akan bertanya kepada sahabat-sahabat saya. Jika apa yang saya sampaikan ini adalah sebuah kebenaran, maka ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ini adalah kesalahan, maka ini dari kebodohan saya sendiri. Saya Al-Fakir Lutfi Abdullah Thani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.